Perihal paper, biasanya kalau misalnya untuk awalan ya, untuk para newbie, karena kan di sini untuk Asosiasi Dosen Indonesia, berarti gabungan seluruh multidisiplin ilmu ya. Sehingga kalau misalnya saya dari bidang IT, lebih buat paper yang lebih kayak gimana, atau yang orang bahasa juga beda-beda, menurut Prof, lebih baik kita coba buat paper yang pertama kali itu menggunakan systematic review, atau yang bukan. Seperti itu, Prof. Oke. Sebetulnya kalau buat newbie gitu ya, sebetulnya idealnya apa ya? Kalau kita membuat review jurnal, itu sebetulnya lebih susah loh sebenarnya. Boleh, ini ada Ibu Kuratul Aini, ini dia yang ngelola jurnal Asosiasi Dosen Indonesia nih Pak. Jadi butuh banyak masukan nih dari Prof. Satria. Boleh Ibu Aini? Ibu Aini. Thank you Mbak Dwi. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengaran. Oke, di sini saya mau coba tanyain sama manggilnya Prof kali ya, Prof Satria. Perihal paper, biasanya kalau misalnya untuk awalan ya, untuk para newbie, karena kan di sini untuk Asosiasi Dosen Indonesia, berarti gabungan seluruh multidisiplin ilmu ya. Sehingga kalau misalnya saya dari bidang IT, lebih buat paper yang lebih kayak gimana, atau yang orang bahasa juga beda-beda, menurut Prof, lebih baik kita coba buat paper yang pertama kali itu menggunakan systematic review, atau yang bukan. Seperti itu, Prof. Oke. Sebetulnya kalau buat newbie gitu ya, sebetulnya idealnya apa ya? Kalau kita membuat review jurnal, itu sebetulnya lebih susah loh sebenarnya ketimbang menulis artikel atau misalnya tulisan ilmiah yang betul-betul hasil riset. Karena kan kalau misalnya kita membuat systemic review itu kan artinya kita memang studi literaturnya harus besar sekali. Dan ya menjamin fairness-nya juga gitu. Nah, sementara kalau misalnya newbie sendiri ya kadang gini, yang sebenarnya yang sangat disayangkan kayak gini, di Indonesia itu kan lomba karya ilmiah remaja, terus kemudian kayak lomba PKM, program kreativitas mahasiswa yang diadain oleh Dikti, itu kan banyak sebetulnya. Dan dari situ kan tentunya mereka ngelakuin penelitian kecil-kecilan loh. Nah, sebetulnya dari hal-hal seperti itu kalau misalkan ditulis dengan baik, kaidah menulis di ya misalnya jurnal ilmiah yang proper gitu dan penyampaiannya dibuat sebagai artikel ilmiah, itu bisa loh. Jadi kalau saran saya mulai dari hal-hal seperti itu gitu. Kalau kendalanya dari penelitian gitu. Oke, thank you, Prof. Di sini boleh izin share nggak Mbak Dwi untuk yang jurnal-jurnal yang dikelola oleh Adi? Mbak Dwi di mute. Sekalian promosi, sekalian minta tanggapan Prof ya, Prof. Ya, benar. Izin ya, Prof. Mungkin saya mau coba share screen tapi masih di disable sama host untuk. Sudah. Oke. Saya coba. Atau Pak udah habis. Ya. Bisa ya. Jadi di sini Prof dan seluruh peserta member Adi yang mengikuti webinar di sini Ai mau coba share untuk publisher ya, berarti yang dikelola oleh Adi Pusat dan juga Adi Banten kayak gitu. Ada 2 jurnal yang saat ini sudah berjalan dari tahun lalu juga. Ada yang versi Inggris dan juga yang versi bahasa Indonesia. Untuk versi Inggrisnya di sini ada AJRI kita sebutnya, Adi Journal on Recent Innovation, dan untuk yang bahasa Indonesianya di sini ada APDI
dengan kepanjangan ADI Business Digital Intelligence Journal. Untuk yang AJRI bisa diakses di link adijournal.org ini yang garis miringnya AJRI. Di mana untuk bidang ilmunya di sini adalah interdisciplinary, berarti nggak cuma satu bidang ilmu saja untuk bisa masuk ke sini, dan fokus scope-nya juga di sini lumayan jelas. Dan di sini ada juga untuk yang abdi, berarti ini yang berbahasa Indonesia. Kalau misalnya tadi Prof. Satria juga bilang, kalau buat jurnal ya pasti yang systematic review agak lebih sulit. Ya mungkin di sini Ai mewakili yang menghandle adi jurnal ini, coba buat jurnalnya versi Indonesia dulu sebelum kita merangkap ke yang English. Karena kalau English kan biasa mesti ada proofreadingnya, seperti itu segala macamnya, langkahnya lebih jauh. Indonesianya bisa disubmit ke Abdi. Di mana Abdi juga merupakan interdisiplin ilmu, sehingga bidang ilmunya tidak hanya satu. Seperti contoh di sini bisa masuk ke big datanya, namun juga tetap bisa masuk ke bagian creativepreneurship maupun ke bisnis ekonominya seperti itu. Dan untuk yang Abdi, Bapak Ibu sekalian bisa akses informasinya juga di web maupun di Instagramnya Asosiasi Dosen Indonesia dan juga Instagramnya Abdi. Bisa di-search langsung Abdi Jurnal maupun Ajri Jurnal. Dan yang terakhir di sini Ai mau share perihal conference kedua yang dijalankan oleh Adi, yaitu IKMIS. Tahun lalu kita jalanin di Bali dan tahun ini kita jalankan di Tangerang. Kemungkinan besar memang dijalankan akan secara virtual, namun di sini Adi tetap berusaha untuk paper-paper yang masuk itu akan disubmitnya ke jurnal. Berarti Scopus Jurnal bukan conference ya, bukan proceeding seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ada bahan untuk bisa disubmit karena masih ada waktu untuk kita sama-sama bergabung di IKMIS IKRI ini. Ai mewakili Adi, mungkin ada Mbak Dwi juga nanti ya, untuk mengajak semuanya bisa ikut submit jurnalnya ke jurnal-jurnal yang dikelola oleh Adi secara keseluruhan. Thank you Mbak Dwi, thank you Prof, dan semuanya. Boleh Prof, mungkin ada masukan untuk conference dan jurnal Adi? Ya intinya mengenai masalah proper review prosesnya aja sih yang harus dijaga integritinya. Karena walaupun dia nantinya systematic review pun ya kalau bisa ada reviewernya. Iya, gitu. siap. Memang yang sulit kalau dari sisi publisher itu memiliki reviewers, karena reviewers itu kan lebih kayak tridharma ya, Prof. Iya. Tidak digaji tapi dengan sukarela untuk bisa membantu publisher-publisher, dan salah satunya ya publisher yang dikelola oleh Adi ini. Dan ya alhamdulillahnya untuk yang reviewers dari Adi so far aktif-aktif gitu, Prof. Ya kalau mau ya dicoba juga dari tadi yang ya dilihat dari reference listnya, itu yang bisa dikejar sebetulnya. Terus kemudian juga dari ya kalau mau author juga boleh propose. Oh, okay. Gitu berapa reviewnya.